Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aditya Alvin Kurniawan selaku guru pengajar informatika. Nama saya Maulid Dwi Chelsea, kelas 10 IPS 3, nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dengan judul materi pada bab 4, yaitu sistem komputer. Adapun subbab-subbab dari materi sistem komputer yaitu yang pertama, komponen penyusun komputer. Kedua, interaksi manusia dan komputer. Yang ketiga, kolaborasi dalam sistem komputer. Dan yang keempat adalah sistem operasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai komputer dan komponen penyusunnya. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Berikut gambar diagram blok konseptual komputer. Tampak pada gambar tersebut, di mana data atau teks, suara, klik, sentuhan, atau lainnya dari peranti masukan akan diproses oleh CPU untuk menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal reaksi, dan lain-lain yang direpresentasikan melalui peranti keluaran. Selanjutnya, sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga, pengguna. Definisi perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya adalah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Selanjutnya, perangkat lunak atau software, yakni merupakan perangkat yang tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani penggunaan dengan perangkat keras. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi atau app, dan lain-lain. Lalu selanjutnya pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis komputer. Yang pertama ada mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Selanjutnya, komputer personal atau PC. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. Selanjutnya, mini PC.
yaitu merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Yang keempat, mini komputer. Mini komputer berbeda dengan komputer personal. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Yang kelima, ada komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Selanjutnya yang keenam, ada superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengelolaan data dan kinerja yang paling kuat. Subbab selanjutnya adalah interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi, dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Selanjutnya, ada berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, di antaranya seperti berikut. Yang pertama, berbasis GUI atau Graphical User Interface, yaitu merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan buton, dan textbox radio buton atau untuk satu pilihan, atau checkbox atau untuk banyak pilihan. Yang kedua, selanjutnya ada antarmuka berbasis perintah atau command line interface (CLI). Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Yang keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Selanjutnya, kolaborasi dalam sistem komputer. Dari semua uraian di slide sebelumnya, terlihat bahwa di dalam sebuah sistem komputer
Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Selanjutnya, sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak, sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah MS Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Yang pertama, menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan perifera. Yang keempat, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file, copy, save, sort, delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, menangani komunikasi dengan jaringan. Dan yang kesepuluh, mengelola keamanan. Sekian, terima kasih. Presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.